الله يا Bismillah. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجادل الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا المثاني فهزاروا اليمن ضرا واستذيئوا بجمالي فوق في الغصن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يغفل حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Tidur. مرحبا مرحبا يا نور عيني
nanti kalau keterangan nanti balik sono kanan terus balik sono kalau keterangan gelap iya di sini kan gelap mana terang masih belum cahaya dicipta cahaya asli datang woi nanti kalau ada orang yang dia bangunan sebentar sampai masukkan dan bangunan cara berarti kan gak enak nyalain ya udah dia bisa Kenapa kau tidak tidur? Tidur? Hah? Pindah ke sini. Tidur. Eh. Pindah loh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لقد كان لكم رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa wa fi muqaddimatihim ala sayyidina wa habibina al-mustafa
wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa wa man bihim iqtada waqtafa wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra' babal jannah. Wa qala ba'dul hukama, idza aradallahu bi 'abdin khairan yassara lisanahu bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam au kama jaa fil hadis. Bapak Ibu majelis taklim jamaah ngaji pulau rahimakumullah, wabil khusus kepada sahibul bait Bapak Haji Ridho Nurul Adityawan beserta keluarga. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmaninya, Allah sehatkan rohaninya, Allah bersihkan hatinya, Allah angkat derajatnya, Allah kabulkan semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, temanya berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama harus kita yakini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asyraful makhluqat, manusia ciptaan Allah yang paling sempurna. Jasadnya sempurna, rohaninya sempurna, keberaniannya sempurna, kesabarannya sempurna, ilmunya sangat sempurna. Sehingga para ulama mengatakan innal farah bimaulidihin nabi sallallahu alaihi wasallam matlubun lil amril Qur'an. Berbahagia terhadap Rasulullah atau lahirnya Nabi adalah termasuk bagian dari perintahnya Al-Quran. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang maha suci, yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, bergembiralah kamu atas fadlullah. Di dalam beberapa tafsir yang tadi saya baca, bifadlillah di sini kata para ulama bimakna iman. Imam Ibnu Katsir mengatakan fadlullah, keuntungan tertinggi Allah berikan kepada hamba adalah iman. Imam Tobari juga mengatakan fadlullah adalah iman. Imam Qurtubi juga mengatakan dalam ayat tersebut bifadlillahi wa birahmatihi, fadlullahnya adalah iman. Maka yang wajib kita harus syukuri pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah titipkan amanah besar ke dalam hati kita, yaitu berupa iman. Beribu-ribu kali saya sampaikan dalam kajian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya ala man yuhib wa man lam yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada siapa saja yang dia cintai atau orang yang tidak dia cintai. Orang yang dia cintai orang beriman, Allah berikan nikmat dunia. Orang yang tidak Allah cintai, orang kafir, Allah berikan nikmat dunia. Bahkan Sayyidina Abdullah dalam riwayat Sayyidina Abbas beliau mengatakan, innallaha khalaqad dunya salasata ajzaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia atas 3 bagian. Juz'un lil kafir, wa juz'un lil munafiq,
wa juz'un lil mu'min. Lil kafir yatamatta. Dunia Allah ciptakan untuk orang kafir, bagian pertamanya yatamatta, untuk bersenang-senang. Makanya Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman, sementara menjadi kenikmatan atau surganya orang-orang kafir. Hampir kebanyakan di dunia yang diberikan nikmat dunia adalah mereka-mereka yang gak kenal dengan Allah, karena itu adalah tujuan pertamanya Allah. Dan Allah memberikan nikmat dunia kepada mereka itu bukan bagian nikmat, tetapi bagian dari azab. Nikmat ya, dunia yang berupa nikmat dari Allah kepada mereka disebut dalam Al-Quran seperti dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Jadi kelihatannya nikmat, kelihatannya itu mobil mewah dia gunakan, kelihatannya perhiasan dia punya, kelihatannya pangkat jabatan dia miliki. Tetapi itu semua adalah istidraj, azab yang Allah berikan kepada mereka sebelum mereka kembali kepada Allah. Semakin mereka punya dunia, semakin lupa kepada Allah. Pertama nih, perhatikan. Yang kedua, walil munafik yatazayyan. Dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan buat orang munafik itu untuk menghias dirinya. Jadi sifatnya orang munafik itu kalau beramal pengen dipandang oleh orang lain. Sifatnya orang munafik itu kalau beramal bukan karena Allah. Maka kata para ulama, kalau kita melakukan amal sementara amal yang kita kerjakan bukan untuk Allah, berarti nggak ada bedanya dengan orang munafik. Mana dalilnya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Kata Allah tuh, sifatnya orang munafik itu pertama kalau dia sholat malas. Maksudnya malas di sini lalai dari waktunya sampai akhirnya dia mengqadha sholatnya. Itu sifat orang munafik, dia sholat tapi dia lalai dalam sholatnya. Kalau dia sholat beramal, yuraunan nasa, amalnya pengen dilihat oleh orang, bukan pengen dilihat oleh Allah. Yang ketiga sifatnya orang munafik itu kata Nabi apa? Wala yazkurunallaha illa qalila. Tidaklah dia berzikir kecuali hanya sedikit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dunia bagian keduanya. Kemudian bagian ketiganya, dunia ini buat orang walil mukmin sijnun, kata Sayyidina Abbas. Sementara bagian dunia bagian ketiganya buat orang mukmin sebagai penjara. Jelas di sini insyaallah. Kemudian kata Rasulullah SAW, walakin yu'tid din, walakin yu'til iman, walakin yu'til Islam. Akan tetapi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa duduk dalam majelis ilmu, nikmat bisa mengerjakan perintah Allah, ala man yuhibbuhu, Allah berikan kepada mereka yang Allah cintai. Maka dari ayat tersebut para ulama tafsir mengatakan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bergembiralah kamu atas nikmat iman. Terus yang kedua Allah melanjutkan, wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dan atas rahmat karunia rahmat Allah hendaklah kamu bergembira. Kata para ulama dalam tafsir, rahmat di sini adalah yaitu diutusnya baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergembira menjadi bagian dari umat Nabi
matlubun lil amril Quran, termasuk perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kenapa? Ai amarana Allah azza wa jalla an nafraha bi fadlihi wa rahmatihi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ainul fadli war rahmah. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ainur rahmah. Apa itu ainur rahmah? Pusatnya kebaikan. Jadi pusatnya kebaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini kemuliaannya kalau diceritakan nggak selesai sampai Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ini dunia. Kemuliaan jasadnya, kemuliaan rohaninya, kemuliaan kesabarannya, kemuliaan ketampanannya, kemuliaan dalam segala aspek Nabi itu sangat sempurna. Makanya Sayyidina Hasan bin Sabit alaihi ridwanullah buat syair, ala ajmala minka ma lam tara qattu aynun wa ahsana minka ma lam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aib ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Ala ajmala minka ma lam tara qattu aynun, tidak ada mata yang sangat indah memandang, mata yang paling baik adalah mata yang memandang wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsana minka ma lam talidin nisa, wanita terbaik di dunia ini adalah wanita yang dititipkan oleh Allah dalam rahimnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ya Rasulullah, engkau dibebaskan, engkau diciptakan bebas dari segala penyakit. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau yang minta kepada Allah. Sangat sempurna jasadnya Nabi. Ini baru dari jasad ini, belum dari segi rohani. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala ditanya oleh para sahabat, beritahukan kepada kami akhlaknya Nabi. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi kalau kita pengen tahu akhlaknya Nabi secara sempurna, maka kita baca Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu bagian dari kemuliaan Nabi, akhlaknya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara hamba-hamba Allah yang punya sifat rahman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila dia dicaci maki, maka dia mendoakan orang yang mencelaknya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau dicela didoain, surga tempat antum. Kalau kita dicela balas cela, kalau kita dihina balas hina. Tapi kalau Nabi dihina, beliau angkat tangan, ya Allah, bukakan hati dia ya Allah, karena dia nggak tahu ya Allah. Bagaimana orang-orang Mekah 12 tahun Rasulullah SAW, 13 tahun Rasulullah SAW tidak mendapatkan keadilan di kota Mekah, tidak mendapatkan kehormatan di kota Mekah. Tapi apakah pernah Nabi berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, ya Allah hancurkan mereka? Enggak. Nabi doakan, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni mereka karena sesungguhnya mereka belum tahu. Nabi Nuh Haji Ridho ketika kaumnya tidak beriman, 850 tahun berdakwah, nggak ada yang ikut kecuali 80 orang, itu pun sebagian adalah binatang. Nabi Nuh selesai, beliau diperintahkan oleh Allah membuat perahu, maka beliau mengangkat tangannya, beliau mengatakan, beliau berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, jangan kau sisakan di atas muka bumimu ini ya Allah orang kafir walaupun hanya satu orang. Tapi enggak begitu.
Bukan berarti akhlaknya Nabi Nuh nggak baik, bukan. Tak, kadang-kadang kita boleh berdoa yang buruk juga ketika agama yang dihinakan. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam syair dikatakan itu. Kemarin saya suruh hafalkan anak-anak saya tuh, santri-santri. Udah dicetak belum? Suruh hafalkan syair mencintai Nabi dengan memuji Nabi. Lam yahtalim qatuta hamutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Nabi kita tak pernah mimpi jenabat adanya, dan ia pun tak pernah menguap selamanya. Nabi Muhammad itu dalam hidup gak pernah mimpi jenabat. Maka di antara salah satu tanda balik, kata Imam Nawawi dalam kitab Kasyifatus saja, adalah ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi jenabat. Tapi Nabi gak pernah mimpi jenabat. Wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Nabi selama hidup, dari mulai beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut sebelah kanan Sayyidatuna Aminah, maka beliau sampai wafatnya, sampai beliau intiqalu ila rafiqil a'la, beliau berpindah dari tempat yang hina menuju tempat keabadian yang paling mulia, beliau enggak pernah menguap dalam hidupnya. Kalau kukuh dikit-dikit nguap. Karena innat tasa'aba minasyaitan, sesungguhnya nguap itu dari syaitan. Dan orang tuh, kata para ulama dalam kitab Fadilah Sedekah, kalau kamu pengen tahu orang tuh malas atau enggak, maka lihat kalau sering nguap berarti tandanya orang malas. Jadi, maka ada ininya. Kalau nguap itu ditahan pakai tangan kiri gini nih, cara nguapnya. Sambil baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena ketika nguap itu setan banyak masuknya. Ya, bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura asru bauli minhu fi alani. Ke belakang, ke depan sama penglihatannya, tidak tampak setelah bekas buang hajatnya. Nabi itu kalau jalan, Haji Arifin, maka Nabi tahu siapa aja yang di belakang. Itu siapa yang di belakang ikutin saya. Padahal jalannya lagi lurus. Sehingga ada orang-orang yang ingin melukai Nabi, membunuh Nabi, nggak ada yang berhasil. Abu Jahal tuh berkali-kali ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi nggak pernah berhasil. Kenapa? Karena tahu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yura asru baulim minhu fi alani, dan tidak terlihat dari bekas buang hajatnya. Dalam riwayat dalam riwayat dikatakan, kata Kiai Uzairon, Nabi itu kalau buang hajat, maka saya nggak pantas juga kalau itu kotoran ya, karena semua yang keluar dari Nabi itu suci. Ketika Nabi buang hajat, keluar sesuatu dari kubul atau duburnya beliau, maka langsung tertelan oleh bumi. Kenapa? Khawatir kalau yang keluar dari kemaluannya Nabi menjadi rebutan. Jangan antum pikirkan itu adalah kotoran. Imam Malik alaihi ridwanullah, beliau mengatakan, kalau siapapun ada orang di antara kalian yang mengatakan Nabi Muhammad dilahirkan dari rahim ibunya, bunuh dia. Orang itu adalah orang yang paling dusta. Maka nggak mungkin seorang nabi, bahkan seluruh para nabi, apalagi Rasulullah SAW yang punya banyak kemuliaan, dilahirkan dari kemaluan yang hina. Saya punya kitab namanya Maulidun Nabi SAW. Itu Nabi ketika Sayyidatuna Aminah di usia Nabi kandungannya 6 bulan, qad atani birijlaihi
telah datang kepadaku dari arah kakiku. Dan dia mengatakan, ya Aminah, innaki qad hamalti bi khairil alamin fasammihi Muhammada. Kata Sayyidatuna Aminah, ketika kandungan saya berusia 6 bulan, maka ada makhluk yang saya nggak tahu siapa dia menggoyang-goyangkan kaki saya sementara saya dalam keadaan tidur. Wa Abdul Muthalib ghaibun anni. Sementara Abdul Muthalib mertua saya sedang dalam keadaan tawaf. Beliau sedang tidak ada di tempat saya. Dan makhluk itu mengatakan begini, ya Aminah, innaki qad hamalti bi khairil alamin. Hai Aminah, kamu sedang mengandung manusia paling baik. Nanti waktami, sembunyikanlah kandunganmu ini. Kata makhluk tersebut, fasammihi Muhammad. Nanti kalau anak ini lahir, maka berikan dia nama Muhammad. Apa arti Muhammad? Yang terpuji. Muhammad yang banyak mujinya. Ada berapa nama Nabi Muhammad coba? Asmaul Husna ada berapa? 99. Kata Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang sudah bisa menghafal Asmaul Husna, maka ada tiket untuknya masuk ke dalam surga tanpa hisab. Sekarang saya mau tanya, ada berapa nama Nabi Muhammad? Udah pernah saya jelaskan. Berapa? Jangan lihat di AI, Ustaz Gifari lihat di AI. Oh gitu. Ingat-ingat, nama Nabi Muhammad ada 210. Berapa? Di dalam kitab Dalailul Khairat karyanya Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Jadi saya bicara bukan karena ngarang ini, fakta. Karena ini ilmu yang disampaikan. Ada 210. Tadi saya baca dalam kitab Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Tapi nama Nabi yang paling masyhur ada 6. Pertama, Muhammad, artinya yang terpuji. Kenapa alasan Allah berikan nama Nabi Muhammad dengan Muhammad? Karena siapapun orang yang benci kepada beliau tetap akan manggil beliau dengan ya Muhammad, hei yang terpuji. Abu Jahal sekalipun, yang Nabi mengatakan Fir'aun hadil umma Abu Jahlin, Fir'aunnya umatku adalah Abu Jahal. Dia tuh kalau panggil nama Nabi Muhammad, ya Muhammad, gimana caranya supaya saya panggil dia dengan panggilan yang hina? Tetap Muhammad artinya yang terpuji. Ente mau marahin kayak apapun, ente mau mencelakai apapun kepada Rasulullah, tetap namanya Muhammad. Jadi nggak bisa mencela. Kata Abu Jahal, Muhammad ya terpuji. Gue panggil ya Muhammad, hai yang terpuji. Itulah alasan Allah kenapa Allah berikan nama Muhammad. Yang kedua, Ahmad. Dan itu nama langitnya Rasulullah. Min ba'dismuhu Ahmad. Apa artinya Ahmad? Ahmadur Rasulullah Muhammad. Manusia yang paling banyak memuji Allah adalah Muhammad. Atau kata Kiai Uzairon. Jadi di dunia ini, manusia yang paling banyak memuji Allah adalah Rasulullah. Makanya Nabi SAW itu tidurnya aja muji Allah. Sehingga seorang penyair mengatakan wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura dilluhu fi syamsi dzu fatani. Tidak tidur hatinya walau tidur matanya. Tak tampak bayangannya walau tersorot oleh matahari. Nabi ini enggak ada tuh bayangan-bayangan kayak gitu tuh. Kenapa? Allah nggak pengen bayangan Nabi ada di syukurannya, beli mobil baru syukuran, umroh bikin walimatu safar, haji bikin walimatu safar. Ya, anak sunatan syukuran, anak nikah syukuran, cucu istri melahirkan syukuran.
Tapi nggak ada di antara kita yang syukuran jadi umat Nabi. Nabi Musa mengatakan di hadapan Allah, copot kenabian saya ya Allah, agar saya bisa menjadi umatnya Rasulullah. Bonar nggak pernah minta kepada Allah. Dia bukan seorang nabi, ahli maksiat. Siapa kita nih, orang yang fasik? Tapi kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa berdoa kepada Allah, copot kenabian saya ya Allah, jadikan saya umatnya Rasulullah. Ibrahim Khalilullah, beliau berdoa kepada Allah, copot kenabian saya ya Allah, agar saya menjadi umatnya Rasulullah. Antum jadi umat Nabi nggak pernah minta, nggak pernah doa, tapi nggak pernah syukur. Apa buktinya kita nggak syukur? Kita masih ingkar terhadap sunnah Nabi. Kata Imam Malik, man angkara sunnah faqad angkaral Quran, wa man angkaral Quran faqad kufrun. Orang yang ingkar terhadap sunnah berarti dia ingkar terhadap Al-Quran. Orang yang ingkar terhadap Al-Quran berarti dia telah kufur dengan terang-terangan. Imam Malik mengatakan as-sunnatu hiya kasafinati Nuh. Sunnahnya Rasulullah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Jadi orang yang berpegang teguh dengan sunnah dia akan selamat. Mereka yang ikut di atas perahunya Nabi Nuh, dia selamat. Sampai akhirnya menurunkan nabi-nabi Bani Israel, orang-orang Bani Israel. Kenapa? Karena mereka yang ikut di atas perahunya Nabi Nuh. Kata Imam Malik apa? Faman raqibaha faqad naja. Siapa yang ikut di atas perahunya Nabi Nuh, artinya siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, faqad naja, sungguh dia telah selamat. Wa man takhallafa anha faqad ghariqa. Dan barang siapa yang berselisih dengan sunnahnya Rasulullah, yang enggak mau ikut perahunya Nabi Nuh, faqad ghariqa, sungguh dia akan tenggelam. Ada kecintaan Allah dalam sunnahnya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, namanya Rasulullah yang biasa kita baca setiap pagi dan sore, Yasin, Toha, Hamim. Itu semua adalah nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sangat sempurnanya beliau. Jadi beliau ini Masya Allah, sempurna dunia, sempurna akhirat. Beliau mengatakan, ana aksarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah. Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat. Wa ana awwalu man yaqra' babal jannah. Dan aku adalah nabi pertama yang membuka pintu surga. Umat-umat terdahulu tidak akan diizinkan masuk ke dalam surga sebelum antum semua masuk ke dalam surga. Antum ini siapa teman-teman? Kita ini umat akhir zaman. Ibadahnya tidak sekuat ibadahnya umat Nabi Musa. Umurnya tidak sepanjang umurnya umat Nabi Nuh. Kekuatannya tidak sekuat kekuatan kaum Ad. Ingkarnya kepada Rasulullah banyak sekali. Tapi antum Allah prioritaskan masuk surga lebih dulu daripada yang lain. Kenapa bisa? Karena antum ada di belakangnya Rasulullah. Wa ana awwal man yaqra babal jannah. Dan aku Muhammad adalah nabi pertama yang membuka pintu surga. Nabi-nabi terdahulu tidak diizinkan masuk ke dalam surga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita berikan untuk beliau? Dari mulai beliau dilahirkan, di masa hidupnya beliau memikirkan kita. 13 tahun di kota Mekah beliau tidak diterima. 10 tahun di Madinah beliau mendakwakan ini agama agar kita kenal kepada Allah. Menjelang wafatnya beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Ketika beliau bangkit dari kuburnya yang beliau katakan aina ummati wa kaifa ummati. Kata Nabi, aku tunggu kalian di Siratal Mustaqim. Dan aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan gelas-gelas yang lebih banyak daripada bintang, agar semua umatku semuanya bisa minum telaga Kausarku nanti.
Maka rugi, sangat rugi orang yang nanti tidak ketemu Rasulullah di Siratal Mustaqim. Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga lebih dahulu, tapi Nabi nggak mau masuk dulu. Nabi mencari umatnya satu persatu, mana umatnya. Maka di antara kesaksian kita kepada Nabi, kita harus berpegang teguh dengan amaliyah-amaliyahnya Nabi. Rasulullah SAW mempunyai orang-orang yang mulia, yang dikatakan adalah para sahabat. Para sahabat jumlahnya ada 124.000 dalam qaul yang sahih. Imam Syafi'i mengatakan jumlahnya ada 60.000 dan semuanya masuk ke dalam surga. Mana dalilnya? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini dalil 124.000 sahabat semuanya masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah mengatakan innallaha ikhtara li arba'atu nafarin. Dari 124.000 Allah berikan kepada 4 orang yang paling mulia. Abu Bakrin, Umar, Utsman dan Ali. Siwal anbiya, mereka bukan para nabi. Tetapi Allah datangkan kepadaku 4 orang yang mulia. Pertanyaannya, kenapa Allah muliakan para sahabat? Jawabannya ada 3. Kata para ulama. Pertama, para sahabat lebih mendahulukan perintahnya Rasulullah daripada keinginan dirinya, daripada perintah yang lain. Para sahabat lebih mendahulukan perintahnya Rasulullah daripada keluarganya. Kita tahu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu meninggalkan kekayaannya. Abu Bakar meninggalkan istri pertamanya. Abdurrahman bin Auf meninggalkan istri pertamanya dan kekayaannya ketika beliau ingin hijrah bersama Nabi. Ammar bin Yasir ditombak, digodok hidup-hidup di kuali yang mendidih airnya. Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha ditombak kemaluannya dengan tombak yang panas karena kecintaannya kepada Nabi. Ammar radhiyallahu ta'ala anhu dicemeti punggungnya, dicambukin punggungnya, tapi beliau terus berpegang teguh dengan Rasulullah SAW. Inilah kehebatan para sahabat. Yang ketiga, para sahabat rela mengorbankan harta dan waktunya demi Nabi. Para sahabat rela mengorbankan hartanya demi Nabi. Makanya kemarin berapa bulan lalu kita kajian perkataannya para ulama adalah di antara orang iman itu sempurna adalah dia meninggalkan kemuliaan hartanya, yang penting dia tidak mendapatkan laknat dari Allah. Inilah contohnya para sahabat. Orang-orang yang berjuang dengan Nabi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, kita harus sama seperti mereka. Para ulama mengatakan aywa man sa'ana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa tujuan baginda Nabi Muhammad diutus kepada ini umat yang akhir? Nabi mengatakan, teman-teman, la tattabi'anna sunanal ladzina man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dab, kata Nabi au kama jaa fil hadis. Sungguh umatku ini akan mengalami semua penyakit umat-umat terdahulu. Ingat-ingat nih, kenapa Nabi Muhammad diutus kepada ini umat? Dulu ada kaum Sodom, dulu ada kaum yang senantiasa mengurangi timbangan. Dulu ada kaum yang ingkar kepada Al-Qur'an, kepada nabi-nabinya. Ada kaum yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, seluruh kesesatan umat terdahulu
itu Allah tumpahkan kepada umat ini. Perhatikan. Artinya, kalau nabi-nabi terdahulu diutus hanya kepada kaumnya saja. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom atau kaum Sodom, yang mereka menyukai sama jenis. Hanya satu kaum saja. Kemaksiatannya hanya itu. Tapi umat ini semua kemaksiatan ada. Dari yang suka sama jenisnya, yang mengurangi timbangannya, yang ingkar kepada nabinya. Sehingga Nabi mengatakan, sayati ala ummati zamanun fayataqarabuz zaman. Akan datang kepada umatku satu masa menjelang hari kiamat, yaitu faqaribuz zaman. Apa itu? Masa semakin cepat. Kemudian apalagi kata para ulama, kata Rasulullah, taqtaribul aswaq. Sekarang kita kalau belanja tuh udah nggak ke pasar lagi. Ada media belanja di online. Artinya kita ini sebenarnya sudah diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi apa? Pada masa itu intasyirul fitan. Tapi fitnah merajalela. Nabi mengatakan apa? Yang benar dibohongkan, yang bohong dibenarkan. Makanya akhirnya Rasulullah SAW diutus untuk kita, teman-teman. Dengan penyakit-penyakit yang ada, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wadira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi hujri dabbin, kata Nabi, sehingga kalaupun ada umat terdahulu masuk ke dalam lubang semut atau ke dalam lubang buaya, umat ini akan ikut-ikutan ke dalam itu. Jadi amaliyahnya umat terdahulu itu dengan kita itu seperti kaki yang melangkah. Gini nih. Makanya seluruh kefasatan, seluruh kerusakan ini umat, seluruh kerusakan seluruh umat, semua ada pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW diutus untuk ini umat. Kalau umat-umat terdahulu ditinggal nabinya, wafat, ditinggal nabinya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka enggak lama mereka kafir. Tapi di antara kemuliaan umat ini, walaupun ditinggal Nabi sudah hampir 14 abad, bahkan 15 abad, maka kita masih berpegang teguh dengan ajarannya Allah, dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu ang tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang satu masa di antara umatku, mereka mengaku sebagai umatku, kata Rasulullah SAW, tapi keadaan mereka yaitu bercerai-berai. Sampai kata Rasulullah, bercerai-berai mereka sampai seperti hewan yang berebut dengan makanan. Ya, ila qas'atiha. Kalau ada roti atau ada roti kemudian disemutin, maka semut berebutan. Ila qas'atiha, kata Rasulullah sampai seperti itu. Qala qailum minna. Ada salah seorang di antara sahabat bertanya. Berkata sebagian sahabat di antara mereka, "Ya Rasulullah, amin qillati minna yauma idin." Apakah pada waktu itu umat Islam sedikit? Kata Nabi apa? Bal antum yauma idzin katsir. Tidak. Bahkan umat pada waktu itu banyak sekali. Umat pada waktu itu banyak sekali. Walakinnakum gutsa'un ka gutsa'is saili. Tetapi karena mereka terpecah belah sehingga diri mereka tidak bersatu dalam kebaikan. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala angkat kehebatan Islam dari mereka. Jadi Islam sekarang udah gak ada harganya lagi, teman-teman. Islam sudah gak ada harganya lagi. Al-Quran sekarang sudah Allah angkat kemuliaannya. Kenapa? Karena kita yang tidak berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Mal hikmatu arsala rasulahu bil huda ila hadal zaman ila hadil ummah. Apa hikmah di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat ini? Perhatikan kata para ulama. Kata para ulama, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa khatamul anbiya wal mursalin wala nabiyya ba'dah. Ketahuilah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhirnya para nabi. Jadi gak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Jadi kalau seumpama sekarang ada yang mengaku nabi, ya itu bukan nabi. Masa tukang tambal ban ngaku jadi nabi? Gara-gara banyak baca buku ngaku jadi nabi? Jangan. Ya kan dulu rame tuh yang ngaku jadi Nabi Isa, terus ngaku jadi malaikat Jibril, ya, terus ngaku jadi Rasulullah, jadi Nabi Muhammad. Pokoknya kalau udah Nabi mengatakan lah Nabi ya min ba'di, nggak ada Nabi setelah Muhammad. Kemudian apa kata para ulama? Wa hadha huwa hukmullah wa adluhu liyursila rasulan linnas ajma'in fi akhiriz zaman liyang tasira dinil Islam fil afaq. Di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi agar agama Islam dapat menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Ini hikmah pertama. Ini kata para ulama nih, ya, dalam kitab Al-Ikhtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya itu supaya Islam nih menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Jadi adanya Rasulullah SAW sebagai pondasi agar kita bisa mengamalkan amaliyah-amaliyah Islam. Karena tidak ada jalan yang wajib kita harus ikut kepadanya melainkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ulang-ulang, ini kita ulang-ulang. Al-Quran tuh dibaca sampai hatam diulang-ulang. Dan itu ceritanya semua sama. Ceritanya sama. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, Al-Quran itu menceritakan yang soleh dia aman, yang amal dia soleh dan dia aman, dan yang gak soleh dia gak aman, dia celaka. Itu aja udah. Siapa yang ikut Nabi selamat? Yang ikut Nabi gak selamat. Tapi ikut Nabinya harus serius. Dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu, kata Nabi seperti apa? Kal jamaril qabid, seperti menggenggam bara api. Kira-kira bisa nggak menggenggam bara api itu? Coba, bisa nggak menggenggam bara api? Ini memang berat, berat banget. Dan sunnatullah, kalau orang tuh berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi dan mengikuti jalannya para ulama, pasti cobaan pertama adalah ejekan. Cobaan pertama itu ketika Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku sepenuhnya mencintaimu. Maka kata Rasulullah, kamu akan mendapatkan sesuatu apa yang aku rasakan, apa yang aku dapatkan. Apa itu ya Rasulullah? Dicela, diusir oleh keluargamu sendiri. Siap wahai Rasulullah, tamma imanuk, maka sempurna imanmu. Jadi kalau kita lagi hijrah nih, baru-baru hijrah teman-teman, dibilang, wah lu kayak Syabdul Qadir Jailani lu, wali, biarin. Memang begitu. Nah, itu mah gak seberapa. Nabi mah dibilang gila, dibilang bodoh, dibilang pembohong, dibilang tukang sihir, diusir oleh keluarganya. Abu Bakar juga sama, merasakan hal yang sama. Di dalam Fadilah Amal coba kita tahu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah, ketika beliau masuk Islam, maka habis dipukulin sampai hampir mendekati kepada beliau kematiannya. Masya Allah. Utsman bin Affan juga sama seperti itu. Ali bin Abi Thalib juga sama seperti itu. Semuanya. Maka cobaan pertama kalau kita berpegang teguh mengamalkan sunnah Nabi, perintah Nabi adalah kesusahan. Apa? Kesusahan.
Nanti kesan itu akan datang kepada kita secara berangsur-angsur. Pertama mungkin dari keluarga. Udahlah, ngamalin agama yang biasa-biasa aja, pakai cadar segala. Apalagi kamu belum nikah, ntar kalau pakai cadar bagaimana nikahnya? Itu pertama tuh. Kalau ente bisa ngelewatin cobaan tersebut, berarti naik 1 derajat. Nanti cobaan berikutnya datang masih dari keluarganya. Ya kan, udahlah, agama tuh santai aja. Ngapain sih jos-jos kayak begitu? Udahlah, masuk surga mah terserah Allah, gitu kan. Udahlah biasa-biasa aja. Gak usah terlalu ngejos-ngejos. Ngapain keluar-keluar 4 bulan? Udah di rumah aja. Ngapain keluar-keluar 40 hari? Ngapain setahun? Gitu. Nah, tapi kalau kita berpegang teguh dengan ejekan-ejekan itu, maka kita naik 1 derajat. Makanya kata Sayyidina Hikam yang ngarang kitab Hikam, siapa namanya? Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan, ardi rabbak wala tubali siwahu. Carilah ridhonya Allah, bukan ridho gembus. Cari ridhonya Allah. Kalau ridhonya gembus kita cari, dapat kita ketemu sekali ngasih aman, 2 kali masih aman Pak Haji Ridho, 3 kali males juga. Lu minta melulu lu. Manusia tuh kayak gitu. Sifatnya manusia semua. Diminta 1, oke, 2. Apalagi kalau yang mintanya udah songong. Udah kayak merasa pemberiannya seperti kewajiban. Kok Pak Haji nggak ngasih sekarang sih? Orang paling hina itu adalah orang yang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ardi rabbak. Cari ridha Allah. Wala tubali siwahu. Jangan kau pedulikan yang lain, kata beliau. Maka kalau sudah dapat, kalau memang menuju Allah itu berat, teman-teman. Makanya kata Imam Hikam juga, beliau mengatakan siru ilallahi urjan wa makasir. Teruslah kamu menuju Allah walaupun dalam keadaan tergopoh-gopoh, dalam keadaan payah. Menuju Allah itu mahal, licin menuju Allah itu. Huffatil jannatu bil makarih, kata Nabi. Menuju surga itu licin, jalannya licin, melawan hawa nafsu, mengendalikan pikiran kita, jangan maksiat. Kalau kata Kiai Uzairon, beramal kebaikan tuh gampang, pahalanya biasa, kata Kiai Uzairon, Allah yarham, alaihi rahmatullah. Yang susah tuh, kata beliau, yang pahalanya besar tuh adalah melawan keburukan yang biasa kita kerjakan. Itu pahalanya, kata Nabi, orang yang bisa melawan hawa nafsunya, keburukan yang biasa dia kerjakan, maka surga tempatnya bersamaku dalam surga. Orang bangun subuh aman, teman-teman. Apalagi yang biasa bangun subuh. Tapi yang lebih dapat pahala besar ketika dia bisa menahan dirinya untuk tidak maksiat, sementara teman-temannya mendukung untuk maksiat. Tuh. Makanya itu hati-hati. Makanya kita penting berkawan dengan orang yang baik. Ya, kata Nabi, kalau kamu sudah berteman dengan orang yang baik, kata Nabi ini, maka gigitlah dengan gigi geraham. Suruh pegang. Siapakah mereka ya Rasulullah? Idza ra'au zikirullah. Kalau kamu ketemu dia, maka kamu ingat Allah. Jangan disuruh ngaji malas, giliran mabar bareng-bareng. Ayo mabar yuk, di mana nih? Mabar bola nih, ayo di Coffee House gitu kan. Ya kalau ngajinya, kalau nontonnya habis ngaji aman. Iya. Yang parah lagi nonton tapi nggak sholat subuh tuh parah banget. Ya Allah, ada orang cerita ke saya, anak ngaji pulau keluar 3 hari. Saya subuh kesiangan terus Ustadz, katanya. Sebulan berapa kali? Yang gak kesiangan 2 kali doang, katanya. Saya mau bilang neraka, kasihan.
Anak ngaji vlog, udah keluar 3 hari, subuhnya masih kesiangan coba. Innalillahi, ya Allah. Tapi kesiangan pernah sekali, itu pun capek teman-teman. Kalau kita ini kesiangan terus, dan menuju Allah tuh berat. Siru ilallahi urjan wa makasir. Rintangannya banyak. Terus kata Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan, wala takhaf syai'an. Jangan kau takut terhadap sesuatu. Wa anta fihi mahu, sementara engkau dalam pelukannya Allah. Orang tuh kalau sudah dapat ridhonya Allah, udahlah beres. Itulah tadi ayat yang dibaca Ustaz Gifari, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Itu ceritanya Allah ridha kepada para sahabatnya, sehingga para sahabat itu karena dapat ridha Allah, hidupnya mereka tuh walaupun susah dunianya, tapi tenang hatinya. Kalau kita ini dunianya bahagia, tapi hatinya sumpek, ya kan? Benar nggak? Sumpek nggak hati kita? Sumpek. Masalah satu belum selesai, ada lagi masalah. Nanti masalah yang kedua belum selesai, tambah lagi masalah. Sampai kapan masalah itu dia hadapin? Ya sampai sakaratul maut. Sehingga Nabi mengatakan, in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Masalah yang ditimpa oleh anak Adam itu seperti kaki kanan melangkah, kaki kiri ikut. Terus aja kayak gitu terus. Jangan dikira lu mati masalah selesai. Enggak, makin masalah kalau nggak punya amal. Alhamdulillah saya bunuh diri aja lah biar masalah selesai, malah makin kentir. Itu dalam kitab fikih dikatakan orang yang mati bunuh diri, maka ulama di tempat nggak usah mandiin, nggak usah nyolatin. Iya. Nauzubillah min zalik. Bahkan orang yang mati bunuh diri itu nanti pada hari kiamat dia nggak ke surga, dia nggak ke neraka. Disebut dengan ashabul a'raf. Bagaimana ayatnya coba? Wanada ashabun nari ashabal jannati. Mana ayatnya? Mana yang hafal-hafal Quran? Gimana Ustaz Ansari? Iqra. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'. Siapa itu Ustaz Ansari? Itu orang itu. Jadi ada orang yang masuk ke dalam surga namanya ashabul jannah. Ada orang yang di neraka namanya ashabun nar. Ada orang yang di neraka nggak diterima, nerakanya nggak mau sama orang itu. Surga apalagi di tengah-tengah dia tuh lebih berat daripada ahli neraka. Coba, siapa mereka? Di antaranya kata para ulama matinya bunuh diri. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena dia berselisih dengan takdir. Ada yang tanya sama saya, bunuh diri takdir nggak? Takdir. Tapi kan Allah kasih akal sama ente, suruh berpikir. Kan Allah bilang, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tubsirun. Emang lu nggak mikir, emang lu nggak ngelihat, emang lu nggak milih. Kan takdir ada dua, ada yang mubram, ada mu'allaq. Ya kan? Mubramnya antum memang bunuh diri, tapi kan bisa dengan mu'allaq. Oh, supaya saya nggak mati bunuh diri, maka saya harus taubat ini. Takdir kan bisa dirubah dalam pandangan Allah, dalam pandangan kita nggak bisa dirubah. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Buat kita nggak bisa dirubah, buat Allah yang nyatet ya bisa dirubah. Kalau seumpama takdirnya muqtadurin masuk ke dalam neraka dengan saya beramal, kata Allah udah hapus. Masukkan dia ke dalam surga. Ada ahli neraka yang husnuz, ada orang ahli surga. Kata Nabi apa? Innal abda la ya'malu bi amali ahli jannati wa ahli nar, wa ya'malu rajulu bi amali ahli nari wa innahu min ahli jannah wa innamal a'malu bil khawatim. Ada hamba kata Nabi amalannya surga tapi ujungnya neraka. Siapa amalannya surga ujungnya neraka? Abdurrahman ibnu Muljam, Barseso, Bal'am bin Bawrah,
Ada seorang hamba yang amalannya neraka tapi ujungnya surga. Siapa? Yang diceritakan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, seorang wanita pelacur yang memberikan kepada kucing minuman. Dia ambil dengan mujahadahnya, dia taruh dengan pelepah, dengan sepatunya, dengan terompahnya dia berikan seekor anjing tersebut minum. Allah ridho dengannya. Jadi yang punya itu Allah. Jadi kita ini dalam hidup harus punya dua makhluk Allah, sifat khauf dan sifat roja, kata Imam Ghazali. Khauf takut sama Allah, roja berharap. Antara khauf dengan roja, jangan ketinggian khaufnya, banyakin rojanya. Kalau saya mah yakin saya masuk surga. Kenapa? Karena menyampaikan kebaikan, punya iman, ya bersedekah, ya beramal, ya tahajud, kadang-kadang ya duha, insya Allah. Ada roja yang harus kita bawa kepada Allah. Jangan sampai antum merasa khauf kepada Allah, takut, akhirnya gak beramal. Udahlah, semua takdir. Nggak bisa. Memang semua takdir, tapi kita punya memilih. Kita bisa memilih. Jadi itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan nabi kepada kita, di antara hikmahnya supaya umat ini menjadi baik, karena seluruh keburukan-keburukan umat terdahulu ada pada umat ini. Dan itulah kehebatan Nabi Muhammad SAW. Mungkin kata para ulama, kalau seumpama umat ini dihadirkan Nabi Isa, mungkin Nabi Isa nggak Allah berikan kemampuan, nggak kuat. Modelnya kayak Haji Arifin, kayak Haji Ridho, iya, kayak orang nggak ada agas ya. Iya. Yang aneh-aneh kayak begini kan. Masya Allah. Makanya kata Nabi, ada amalan umat ini yang sangat orang-orang terlalu takjub. Bisa ya, kok mereka mengamalkan satu amalan yang lebih parah daripada orang-orang sebelumnya. Di antaranya adalah amalan Jabarin. Jabarin itu merasa baik, ya. Jadi kalau depan orang tuh baik, kalau lagi sendiri tuh dia buruk, Jabarin tuh. Nauzubillah min zalik tuh. Maka jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Makanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi bersyukur antum menjadi bagian dari umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nih bulan Maulid Nabi. Apa kecintaan yang harus kita berikan untuk Nabi nih? Bukan hanya bersalawat kepada Nabi. Nabi itu punya 3 sunnah. Ada sunnah surah, sunnah sirah, sunnah sarirah. Sunnah surah bentuknya Nabi itu. Bagaimana nih cara berpakaian Nabi? Bagaimana cara gaya rambutnya Nabi? Bagaimana cara berpenampilannya Nabi? Kalau antum berpegang teguh dengan sunnah itu, maka selama sunnah itu antum kerjakan, antum gak akan melakukan kemaksiatan. Kata Sayyidina Habib Umar Al-Hafidh, beliau mengatakan, kalau kita minum nih, kita minum nih, bismillah nih. Alhamdulillah, selama air ini mengalir di dalam tubuh kita, maka insya Allah sampai kapanpun kita gak akan maksiat. Karena apa? Ada pertolongan Allah di dalamnya. Ada pertolongan Allah di dalamnya. Kalau seumpama kita mengamalkan sunnah kok kita maksiat, itu bukan salah sunnahnya, karena elunya belum yakin sama sunnah. Harus yakin sama sunnah kok. Ada pertolongan Allah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Barang siapa yang mengamalkan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Kalau sudah cinta, Allah ampuni dosanya.
Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni dosanya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Hanya mengamalkan sunnah. Ya kan? Dan memang kalau kita mengamalkan sunnah itu Masya Allah berat. Karena pahalanya itu berat sekali. Ya. Tambah lagi menyempurnakannya. Sunnahnya kita kerjakan, wajibnya kita kerjakan, disempurnakan dengan sunnah. Apa yang sunnah Nabi kita buat, yang kita bisa bikin ini? Ya dari yang zahir dulu lah. Berpakaian, cara potong rambut. Ya, yang bisa melihara janggut silahkan pelihara janggutnya. Ya, yang misalnya kok janggutnya nggak dipelihara kok jadi jelek ngawur gitu kan begini. Nah, itu boleh dirapikan tapi istighfar. Kata ulama, ada adab-adabnya motong janggut itu. Astagfirullahaladzim, ini sunnah nih, saya potong ini. Karena sepakat 4 imam mazhab, janggut tuh nggak boleh dipotong. Sepakat 4 imam mazhab ya. Tapi kalau ada pun orang yang mencukur janggut, dia nggak dosa. Tapi kalau dia meremehkan janggut, apalagi sampai mengingkari, jadi dosa, bisa jadi kufur. Ada seorang sahabat dalam Fadilah Amal itu kan janggutnya cuma 1 helai itu. Seneng Nabi sama beliau tuh. Asal ketemu sama beliau udah ketawa aja Nabi. Ini Rasulullah kenapa ya? Kok ngeliat saya senyum-senyum, senang kenapa ya? Ketawa-tawa. Kata sahabat lain, mungkin gara-gara jenggot lu yang 1 tuh dicabut sama dia, sama beliau. Itu di Fadilah Amal kan ada kan? Akhirnya ketemu Nabi lagi, Nabi berpaling wajahnya. Lah. Nabi kenapa ini berpaling dari wajah saya, dari saya ini? Ketemu lagi, berpaling lagi. Maka Rasulullah bilang, dulu waktu masih ada 1 helai janggut itu saya seneng ada malaikat bergelantungan di 1 helai janggut kamu itu. Tapi sekarang udah nggak ada malaikat, makanya saya kusam ngeliat muka kamu itu. Apalagi kalau banyak. Ulama mengatakan ini saking hebatnya ulama ya. Sampai sedetail itu ulama mengatakan Nabi itu janggutnya ada 124.000 helai. Hah? Iya, sejumlah sahabat dan sejumlah nabi. Ada apa sih dengan 124.000? Ya pasti ada rahasia di balik itu. Gak mungkin gak ada. Nabi 124.000, para sahabat 124.000, janggutnya Nabi 124.000. Coba. Ya, kita amalkan sunnah lah, insyaallah ya. Kemudian ada sunnah sarirah, sunnah kehidupan Nabi. Ya, sunnah kehidupan Nabi. Apa kehidupan Nabi itu? Ya kehidupan Nabi itu kadang-kadang lapar, kadang-kadang sehari makan sehari enggak. Itu kehidupan Nabi itu. Ya kan banyak ngorbanin dirinya untuk umat, untuk kehidupan Nabi itu. Ya, kadang-kadang kita santai aja, tunggu dapat hidayah aja. Enggak, hidayah mah harus dicari bro. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'angdzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai orang yang berselimut, bangkit, kejar hidayah Allah. Enggak bisa dapat hidayah diam-diam aja, enggak bisa di rumah. Maka lihat kehidupan Nabi 24 jam. Ya. Silakan teman-teman beli kitab namanya Syama'il Tirmizi. Itu kehidupan Nabi 24 jam. Nabi itu makan tuh jam berapa, tidurnya jam berapa. Nabi itu makan terakhir al-asya qabla al-isya. Nabi itu biasa makan sebelum isya. Makan terakhirnya beliau. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kal aku selama hidup bersama Nabi, aku tidak pernah melihat suamiku makan lebih dari 1 kali. Maka dalam fadilah sedekah dikatakan bid'ah terbesar yang menimpa kepada umat ini adalah perut buncit. Enggak napas ya? Napas. Napas. Aditnya napas. Bukan kata saya, antum buka fadilah sedekah. Dan itu benar dalam hadis ada lah. Tapi apakah berarti makan setelah isya haram? Enggak. Kan ada orang yang nggak bisa tidur kalau nggak makan. Ya silakan makan daripada mati. Ya silakan makan daripada mati. Iya.
Islam tuh mengatur pola hidup, gaya hidup diatur Islam tuh. Dan Nabi tuh paling nggak senang tidur habis subuh tuh paling nggak senang banget Nabi tuh. Kita kadang-kadang tidur habis pagi tuh, habis subuh bukan habis pagi, bahkan subuhnya kesiangan itu loh. Itu yang habis subuh aja Nabi udah nggak suka, apalagi yang nggak sholat subuh. Iya, memang paling enak tidur habis subuh itu. Wah, kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Artinya ketika mereka tidur pagi, apapun alasannya, kecuali sakit ya, yang udah selang semuanya baru ngawat tidur pagi itu. Yang udah masuk selang ke sini, di sini udah kepalanya udah botak gitu kan. Namanya kurang selang itu. Itu jangan tidur pagi lah. Ya paling kalau antum nggak bisa amal, paling nggak teriak ya jalan kayak main handphone kayak, yang penting jangan tidur pagi, celaka. Nggak dapat doanya Nabi. Nabi dalam kitab Muntahal Hadis bab jihad fisabilillah, Nabi safar pagi hari, mengirimkan rombongan pagi hari, memberikan nasihat kepada para sahabatnya di pagi hari. Kok ente tidur, bisa-bisa tidur habis sholat subuh tidur gitu. Iya, makanya kata Sayyidina Umar, inni la akrahu ahadakum syabah lala. Aku tuh paling gak suka dengan orang yang suka tidur pagi. Ya, kecuali sakit. Ya mungkin capek banget. Ini kalau capeknya tiap hari bagaimana? Apalagi yang malamnya sebenarnya nggak ngapa-ngapain, tapi habis subuh tidur. Itu Nabi nggak suka banget itu. Nah itu kehidupan Nabi kita antum baca tuh dekat dalam Fadilah dalam ini loh, Syama'il Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah itu, beli bukunya. Itu bacaan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya, Nabi itu diantara kehidupannya, beliau tuh selalu bersilaturahim di pagi hari. Wajib buat Nabi sholat duha, buat kita sunnah. Wajib buat Nabi tahajud, buat kita sunnah. Ya, wajib buat Nabi witir, buat kita Nanti kalau pengen jadi Nabi itu jadi wajib. Kalau antum ngaku jadi Nabi maka semua jadi wajib. Kayak duha jadi wajib buat antum gitu. Cuma kan gak ada Nabi lagi setelah Rasulullah. Paham di sini insyaallah? Kemudian ada sunnah sirah, pengorbanan. Fikir. Apa yang dipikirkan Nabi? Yang dipikirkan Nabi bagaimana seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Sampai beliau berdoa, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan azab mereka karena mereka belum tahu. Bahkan Nabi mengatakan, ya Allah, jangan azab mereka, mungkin ada nanti akan datang dari mereka keturunan-keturunan mereka yang akan membawa agama-agama Islam. Itulah pikirnya Nabi ini. Memperjuangkan agama. Hari-hari Nabi memikirkan bagaimana agama ini wujud. Itu loh, kenapa Nabi diutus oleh Allah kepada umat ini. Sirah, pengorbanannya Nabi. Kalau kita pengorbanannya nggak usah lama-lama, ya bekerja, ya kan, dengan kita memikirkan istri kita, anak kita, jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan agama, itu pikir juga. Maka berpikir sesaat untuk agama itu jauh lebih baik daripada kamu ibadah 70 tahun. Berpikir sesaat, apalagi berpikir ilmu, apalagi kalau udah ngaji fikih. Apalagi kalau udah ngaji ilmu tajwid, wah harus stres tuh pikiran tuh. Wah ini mat jaiz munfasil, mat wajib mutasil, mat arid lisukun, ada idgham mislain, ada idgham mutaqarriban, ada idgham mutajannisain. Tapi berpikirnya aja Allah udah pilih, Allah udah terima. Apalagi kalau dia paham. Kalau kita begini kan ngaji kan berpikir kita ini.
Nah, mudah-mudahan pikir kita ini Allah Subhanahu wa taala terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya. Jadi kita harus senantiasa bersyukur menjadi bagian dari umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Maulid Nabi ini banyak-banyakin sedekah, niatnya buat Nabi. Ya, karena bergembira atas lahirnya Nabi termasuk perintah Al-Qur'an tadi yang saya sampaikan itu. Kalau siapa? Abu Lahab. Hada idza kana kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yawmal isnain yukhaffaf anhu daiman lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muahida. Kalau Abu Lahab aja yang jelas-jelas masuk neraka gara-gara seneng sama lahirnya Nabi setiap Senin diringankan siksaannya, masa ente nggak dimasukin surga sebagai orang beriman? Ini saya bawa kitabnya ini nih, Al-Ihtifal Bimaulidin Nabi. Dalil-dalil menjelaskan tentang wajibnya merayakan Maulid Nabi. Bukan boleh, wajibnya merayakan Maulid Nabi. Ini nih karangan siapa ini? Sayyid Muhammad Wasiur Rahman Al-Mannan Ibnu Muhammad Ishaq Almarhum. Nah, ini di sini nih dijelaskan semua. Orang kita senang sama Nabi, ya kan? Ada sebagian ulama mengatakan kalau kita lahiran anak aja kita gembira, padahal anaknya tuh hitam, rambutnya keriting, giginya kuning. Setiap ulang tahun, wah, ulang tahun. Bila masa buat Nabi nggak senang kita? Ya, yang ngasih syafaat kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Jadi mulai malam ini silakan banyak-banyak sedekah khusus buat Nabi. Banyakin istighfar untuk kita sendiri, banyakin sholawat kepada Nabi. Ibnu Al-Jauziyah beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi'amrin khairan yassar lisanahu bi salati 'alan nabi." Idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, yassara mongko ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan lisannya orang tersebut bisolati ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Terus salawat sama Nabi yang betul, jangan salah-salah. Nah, kayak tadi sallallahu alaihi Muhammad, itu keliru. Ya, bonansa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Biar betul kita. Jangan kita doa panjang-panjang tapi salah semua. Makanya lagi-lagi saya sampaikan, kalau ngafal tuh dilihat bukan didengar. Kalau didengar banyak salahnya. Tapi kalau dilihat aman insyaallah. Insyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya shalli wa sallim daiman. Terus jangan alal ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Terus likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Yang betul itu salawat sama Nabi. Artinya kalau kita salawat sama Nabi, maka kita harus betul-betul mengetahui kalimat-kalimat tersebut. Karena salawat kepada Nabi termasuk bagian dari doa. Ada seorang sahabat namanya siapa? Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak hutangnya. Ya Rasulullah, saya punya hutang banyak. Kata Nabi, adim sholat alayya, istiqomahkan salawat kepadaku. Kemudian beliau baca salawat, selesai hutangnya. Maka beliau sampaikan, ya Rasulullah, izinkan saya mengganti semua doa saya hanya menyebut namamu. Apa kata Nabi? Izan yufar zambuka tukfaham buka.
Kalau kamu suka, dosa kamu diampuni, masalah kamu Allah selesaikan. Insyaallah. Salawat banyak. Insyaallah ya, salawat banyak insyaallah. Dah, cukup. Ada pertanyaan enggak? Oh ya. Ralat jawaban saya tentang sigot taklek tolak kemarin. Kemarin alhamdulillah guru saya Syekh Abdul Rahim, Kiai Abdul Rahim datang ke sini dan memberikan daurah. Alhamdulillah kami alumni Jakarta hadir di sini kurang lebih 35 orang. Kupas tuntas tentang kajian-kajian fikih. Nah, kemarin saya tanya, Ustadz, bagaimana dengan pernikahan yang dibaca taklek tolaknya? Bagus itu kata beliau. Supaya para laki-laki bisa hati-hati, tidak terlalu merendahkan wanita. Terus kalau seumpama dari 10 sigot taklek tersebut dia kerjakan, dia langgar, jatuh talak langsung tak? Oh enggak. Ada beberapa syarat. Jadi yang kemarin saya sampaikan, ketika misalnya saya Rijal sebagai suaminya si Fatimah melakukan tidak memberi nafkah selama 2 bulan berturut-turut, maka jatuh talak 1, itu nggak langsung jatuh talak, tapi ada beberapa syarat ya. Jadi itu ada beberapa syarat. Di antara syaratnya, ketika istri tidak ridho, maka itu jatuh talak. Tapi ketika masih bisa diperbaiki, itu nggak jatuh talak. Seperti itu, jelas ya. Kalau kemarin kan saya bilangnya, antum melakukan 10 perkara yang antum ikrarkan ketika setelah menikah di sigot taklek talak itu, maka antum langsung jatuh talak 1, enggak. Ternyata memang ada 3 syarat pokoknya dah. Allahu a'lam. Jadi itu aja yang diralatnya insyaallah ya. Aman ya. Jadi pertanyaannya Mas Hamka kemarin, nggak langsung jatuh talak nggih. Jadi ada kesepakatan di antara keduanya. Terus masalah talak. Dalam mazhab Syafi'i, talak itu memang ketika dia mengatakan anti tolikun, jatuh talak 1, tapi ba'dul ulama fi madhahibil arba'ah, ada pendapat ulama di sebagian mazhab 4 imam itu. Maka ditanya dulu, ketika antum mentalak istri antum, dalam keadaan apa antum? Marah atau bagaimana? Kalau dalam keadaan marah sekali, itu nggak jatuh talaknya. Tapi kalau dia tanya, saya marah, saya marah, saya tahu, dan saya mentalak dia dalam keadaan saya baca Bismillah, saya talak kamu. Nah itu jatuh talaknya. Terus saya tanya, itu ada beberapa teman saya yang waktu itu sudah berkali-kali mengatakan talak. Terus dia datang ke KUA, sementara KUA mengatakan itu tidak talak. Wah itu nggak tahu kata Pak Abdul Rahim. Mungkin ada ulama di mana gitu di ujung dunia kata beliau. Tapi makanya kenapa KUA terus apalagi pengadilan itu harus ada orang alimnya. Supaya itu ya. Nah orang yang seperti itu ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya gitu ya. Jadi ketika antum mengatakan tolak kepada istri antum dalam keadaan marah, itu ada yang mengatakan tidak jatuh talaknya, seperti itu. Tapi hanya sekali. Tapi ketika berkali-kali setiap marah ngomong begitu, itu udah jatuh talak lebih dari 3. Masalah ada orang setiap ribut bilang talak, maka sudah jatuh talak 3. Nah, masalah masa iddah. Jadi masa iddah itu, kemarin kan saya sampaikan kita nggak boleh melihat auratnya, tetap masih boleh. Gini, jadi orang yang mentalak istrinya masih dalam keadaan masa iddah, ya, sampai salah satu kuru 3 kali persucian, ya, jadi dia masih boleh satu rumah, ya, masih boleh satu rumah. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya 3 bulan, maka udah nggak boleh satu rumah. Kenapa? Karena bukan siapa-siapa kita lagi. Artinya dia sudah jadi wanita ajnabiyah atau wanita yang bukan mahram. Itu aja sih kemarin. Jadi semoga Allah maafkan atas kesalahan saya insyaallah. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Ada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Iya karena abu doa ya karena saya. Kita khususkan baca surat Al-Fatihah buat Nabi. Ya, semoga sebenarnya Nabi nggak butuh dengan Al-Fatihah kita, tapi kita yang butuh dengan doanya Nabi. Mudah-mudahan dengan kita wasilah membaca doa, membaca Al-Fatihah yang kita khususkan buat Nabi, Allah Subhanahu wa taala pandang kita. Sebagaimana Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, beliau dikasih tahu sama Jibril, kamu bersolawat deh sama Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bijahi habibikal mustafa ya Muhammad. Ya Muhammad. Nanti kalau saya katakan ya Muhammad 3 kali, doa itu masing-masing. Ya, insyaallah ya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadrati habibinal mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana ya Rasulullah. Tahhir qulubana min kulli wasbin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal mustafa ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad isfa' lana. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Biwasilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabb Ibrahim, wahai Tuhan Nabi Ibrahim, berikanlah kepada kami syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kepada kami syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kepada kami pertolongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami adalah bagian dari umatmu. Inilah pengakuan kami kepadamu ya Rasulullah. Terimalah pengakuan kami ini ya Rasulullah. Akuilah kami nanti pada hari kiamat ya Rasulullah. Berikanlah syafaatmu kepada kami ya Rasulullah. Tunggulah kami nanti di mahsyar ya Rasulullah. Tunggulah kami nanti di mizan ya Rasulullah. Tunggulah kami nanti di yaumil hisab ya Rasulullah. Tunggulah kami di siratmu nanti ya Rasulullah. Berikanlah kami telaga kausarmu langsung dari tangan kananmu ya Rasulullah. Kami hanya berharap atas syafaatmu ya Rasulullah. Engkau adalah satu-satunya Nabi yang memberikan syafaat kepada umat. Sementara nabi-nabi yang lain tidak Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada anak kaumnya. Engkau adalah satu-satunya Nabi yang membuka pintu surga. Engkau adalah satu-satunya Nabi yang menyelamatkan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, banyak dosa kami yang kami kerjakan, melalaikan sunnah Nabi-Mu, melalaikan sunnah-Mu, berpaling dari agamamu, khianat kepada Tuhanmu ya Rasulullah. Ampuni kami, maafkan kami, hapus segala kesalahan-kesalahan kami. Ini adalah bulan kelahiranmu. Kalau saja Allah memberikan keringanan kepada Abu Lahab sebagai pamanmu atas bahagianya. Ini hanya pengakuan kami, tapi mudah-mudahan kau akui kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, banyak dosa-dosa kami, ingkar terhadap sunnahmu, tidak percaya terhadap keturunanmu. Ampuni mereka ya Rasulullah.
Mereka juga adalah kaummu ya Rasulullah. Mereka juga adalah bagian dari umatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Engkau memikirkan kami dari Engkau keluar dari perut ibu Engkau ya Rasulullah. Engkau memikirkan kami menjelang Engkau wafat. Engkau memikirkan kami ketika Engkau di mahsyar. Ya Rasulullah, terimalah amalan-amalan kami. Ya Rasulullah, kami hanya berharap atas ampunan Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah permohonan kami kepadamu ya Rasulullah. Seorang nabi yang mulia bernama Adam diampuni kesalahannya oleh Allah karena menyebut namamu ya Rasulullah. Maka kami hamba yang penuh dengan kelumuran dosa, dengan dosa-dosa zina kami, dengan dosa-dosa minum khamrnya kami, dengan dosa-dosa durhakanya kami kepada kedua orang tua kami, dengan dosa-dosanya kami meninggalkan sholat kami. Kami memohon berwasilah kepadamu ya Rasulullah. Inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika ya Rasulullah. Ighfir lana ya Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah. Kecintaan kami tidak seperti kecintaan sahabat Engkau kepada Engkau ya Rasulullah. Cinta kami dusta kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh dengan keberkahan. Jadikanlah anak keturunan kami sebagaimana anak-anak yang Kau berkahi. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami menyebut nama Nabi-Mu agar Engkau bisa memandang kami. Ya Allah, kami berwasilah atas nama Nabi-Mu agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat Engkau kepada kedua orang tua kami nanti di mahsyar. Ya Rasulullah, terangilah kuburan kedua orang tua kami dengan syafaat-Mu. Inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika. Ya Allah, Nabi-Mu sangat perhatian kepada kami. Kasihanilah kami ya Allah atas kemaksiatan-kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Allah Tuhan kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Maafkan dosa kedua orang tua kami. Maafkan dosa istri kami. Maafkan dosa suami kami. Maafkan dosa keluarga kami. Maafkan dosa anak keturunan kami nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagaimana anak-anak yang Kau ridhai. Pilihlah mereka menjadi orang-orang penghafal Quran yang Kau ridhai. Pilihlah mereka menjadi ulama-ulama yang rasikhin, yang bersih hatinya, yang Kau terima ilmunya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, satukanlah kebaikan dalam majelis ini ya Allah. Satukanlah kebaikan dalam majelis ini ya Allah. Jangan Kau cerai-beraikan kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah majelis ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami titipkan juga santri-santri kami ar-ridha. Kami gak bisa apa-apa ya Allah. Engkau yang punya hati mereka ya Allah. Sucikan hati mereka ya Allah. Mengajarnya kami kepada mereka belum ikhlas ya Allah. Maka kami titipkan santri-santri kami. Ini hakikatnya bukan santri kami, ini adalah santri guru-guru kami. Hakikatnya juga adalah yang santri-santrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah pengorbanan ustaz-ustaz kami yang ajar di sini di Ar-Ridha ya Allah. Terimalah mujahadahnya mereka. Terimalah pikir mereka terhadap santri-santri mereka. Terimalah donatur mereka ya Allah. Ampunilah ya Allah kebaikan-kebaikan Haji Ridha ya Allah, yang memberikan fasilitas kepada kami sebagai santri-santri Ar-Ridha ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wadah untuk mendapatkan syafaat Nabi-Mu nanti pada hari kiamat ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah, kami punya hajat besar ya Allah. Kami sedang bangun pesantren di Magelang ya Allah. Kamil ma'aniha ya Allah.
Sempurnakan pondasinya ya Allah. Pondasinya dengan kejuhudan, dengan ketakwaan, dengan kesolehan, terutama dengan keikhlasan ya Allah. Kamil ma'aniha, kamil mabaniha. Kokohkan bangunan ya Allah dengan ilmu ya Allah. Kokohkan bangunan dengan ilmu ya Allah. Adim barokatiha ya Allah. Istiqomahkan keberkahannya ya Allah, sebagaimana pondok Temboro ya Allah, sebagaimana pondok-pondok yang kau berikan keberkahan ya Allah. Adim barokatiha ya Allah. Abqiha ila yaumil qiyamah. Langgengkan sampai hari kiamat ya Allah keberkahan ar-ridha ya Allah. Kami baru pemula ya Allah, maka berikanlah keberkahan santri-santri kami ya Allah. Berikanlah keberkahan pondok kami sebagaimana kau memberikan keberkahan kepada santri-santrinya Rasulullah SAW. Ya Allah, kami titipkan bangunan kami yang di Magelang ya Allah kepadamu ya Allah. Jaga bangunan kami yang ada di Magelang ya Allah. Jaga orang-orangnya ya Allah. Jaga keikhlasan donaturnya ya Allah. Keluarganya jaga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah santri-santri kami ya Allah. Terimalah orang tuanya ya Allah. Wali-wali santrinya ya Allah. Jadikan mereka penghafal Quran yang kau terima. Jadikan mereka orang-orang alim yang kau terima. Jaga juga ustadz-ustadznya ya Allah. Tumbuhkan keikhlasan dalam hati ustadz-ustadznya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ma asrafna فاتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فأذا وجودا منا لا في حساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عناد غشي الصحب والحمد لله في البال والتناحي والحمد لله في البال والتناحي. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.